Kedatangan selir Yahwa ke penjara rahasia ternyata diikuti oleh suruhan Yongpo. Dia kemudian melapor kepada Yongpo, dan beliau pun merencanakan penyerangan terhadap Jumong bersama Daiso. Rencana ini disampaikan kepada ibu permaisuri Wanho, dan beliau pun memerintahkan segera membereskan Jumong. Sementara Mari Oyi dan Hoibbo marah kepada Jumong karena Jumong menjadikan Buyong dalam masalah. Dia diperlakukan semena-mena oleh Dongqi dan anak buahnya. Mereka bertiga pun menantang Jumong berkelahi dan berniat mengakhiri hidup Jumong. Awalnya Oyi melawan Jumong. Pertarungan ini terlihat biasa saja. Memang Jumong tampak makin mampu mengendalikan tekanan, namun Oyi menang pada awalnya. Kemudian Jumong merasa ada perbedaan energi dalam tubuhnya. Nadinya merasa berdenyut dan tubuhnya terasa lebih ringan. Jumong kembali memberikan perlawanan, dan kali ini lebih sengit. Jumong pun akhirnya menang melawan Oyi. Di lain tempat, kedua pangeran yaitu Daiso dan Yongpo mengunjungi bengkel istana untuk mempersiapkan persenjataan penyerangan penjara. Kepala pandai besi Mopalmo sudah terlebih dahulu mempersiapkan persenjataan yang dimaksud, sambil menanyakan kondisi dan keadaan Jumong. Namun Yongpo menjawab dengan ketus bahwasanya Jumong sudah bukan lagi pangeran kerajaan karena dia sudah terusir keluar istana. Sebelum melakukan kunjungan ke penjara rahasia, Raja Gembua mengunjungi selir Yahwa. Hal ini membuat Yahwa sedikit gembira, karena sudah lama Raja tidak berkunjung. Setelah ketiga putra Raja mencari pusaka Damul, namun Yahwa tidak mampu menutupi kegundahan atas apa yang dialami Jumong. Meski dia sudah melihat keadaan Jumong sehat walafiat, namun dia masih gundah dengan keadaan Jumong. Yahwa masih menutupi raut mukanya dan bertingkah seolah-olah Jumong sudah mati. Raja Gembua lalu menyampaikan bahwasanya dia tidak khawatir dengan kondisi Jumong karena dia sudah melihat ribuan mayat dan tulang berserakan. Dia hanya khawatir dengan keadaan Yahwa jika terus-menerus diselimuti kegundahan akan Jumong. Nampaknya benih cinta Gembua terhadap Yahwa masih sangat kuat. Itulah alasan kenapa permaisuri sangat ingin membuat Yahwa menderita dan Jumong mati di penjara rahasia. Jumong yang dilatih untuk melakukan meditasi oleh Hemosu didatangi oleh segerombolan orang bertopeng. Mereka melakukan penyerangan kepada penjaga dan beberapa tahanan. Saat itu kepala penjara Musong sedang ke kota, sehingga dengan mudah gerombolan tersebut melumpuhkan beberapa orang. Sebagian tewas, termasuk tahanan penjara dalam penyerangan tersebut. Sampai pada akhirnya, gerombolan itu menuju penjara Jumong dan Haimosu. Saat pintu sel dibuka, kedua orang ini mampu memberikan perlawanan kepada gerombolan tersebut. Baik Daiso dan Yongpo pun membuka topeng mereka dan berteriak bahwa Jumong harus mati. Kondisi Jumong dan Haimosu yang terjebak memaksa mereka melarikan diri keluar penjara menuju hutan.
Gerombolan tersebut terus mengejar mereka, hingga akhirnya Haemosu terhunus pedang Daiso saat dia berupaya melindungi Jumong. Sementara Daiso mengalami luka parah di lengan kanannya setelah Haemosu memberikan perlawanan kepadanya. Raja Gembua yang sampai di penjara rahasia merasa kaget, karena selain tidak ada kepala penjara, seluruh yang tersisa di sana hanya mayat penjaga, narapidana, dan juga mayat gerombolan bertopeng. Raja pun memerintahkan penasehat Bodekbol untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi dan mengapa hal ini bisa terjadi. Saat itu, peramal Yumiul yang juga turut serta mengarahkan raja untuk kembali ke istana. Sesampainya di istana, Yompo melapor kepada permaisuri bahwasanya dia gagal melindungi Daiso hingga luka parah. Dia pun berencana menyampaikan berita ini kepada Baginda Raja dengan cerita bahwasanya Daiso jatuh saat berburu. Sementara Jumong mampu membawa Haemosu ke gubuk tersembunyi. Namun kondisi Haemosu yang terluka memaksa Jumong berusaha mencari pertolongan Buyong. Buyong yang dibawa pengawasan Dongxi berhasil lolos karena andil anak buah Putri Sosono. Ini dilakukan supaya Sosono mengetahui keberadaan Jumong. Akhirnya Buyong berhasil dibawa ke gubuk dan berhasil mengobati Haemosu sampai pulih. Dan setelah pulih, Haemosu kembali mengajarkan Jumong untuk meditasi di padang rumput, merasakan keharuman bunga. Saat berdialog itulah Jumong mengaku penyerang mereka adalah saudara tiri mereka. Jumong hanya anak tiri, karena dia satu-satunya anak Yahua. Saudara Yahua menjenguk Daiso tepat saat Permaisuri Wanho ada di sampingnya. Permaisuri menyampaikan terima kasih atas kunjungan Yahua dan balik bertanya apakah Yahua mengetahui keberadaan Jumong. Saudara Yahua menjawab bahwasanya dia selalu khawatir atas kondisi Jumong. Namun kesalahan mendidik Jumong selama ini yang menjadikan Jumong jadi pemuda manja dan menjadikan Yahua harus mampu menahan diri dan yakin bahwa dia baik-baik saja. Sementara itu, penasehat Bodekbol dan Yumiul berupaya melindungi dua pangeran dan menjadikan raja tidak tahu apa-apa atas penyerangan tersebut. Yumiul menyampaikan bahwa penjara yang raja kunjungi adalah penjara Istana Ramalan. Raja pun bertanya, bagaimana Istana Ramalan punya penjara tersendiri? Ini untuk perlindungan Buyeo dan para penjahat yang kejahatannya tidak bisa diadili secara hukum. Yumiul juga menyampaikan bahwa salah satu tahanan di sana adalah sosok yang raja kenal, yaitu Haemosu. Raja pun terkaget-kaget. Sementara itu, Jumong yang ingin ke kota untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua berpamitan kepada Haemosu. Haemosu bertanya bagaimana dia akan ke kota, sementara banyak sekali ancaman kepada Jumong. Jumong meyakinkan bahwa dia bisa menjaga diri. Dia pun berjanji akan mencari senjata untuk kebutuhan pengamanan mereka berdua selama di gubuk. Jumong kemudian menemui Mopalmo untuk meminta senjata demi pengamanan dia. Mopalmo yang sangat bahagia ditemui Jumong sangat khawatir akan keselamatan Jumong yang terusir dari istana. Mopalmo berjanji akan memenuhi permintaan itu. Di kediaman Daiso, Yompo menceritakan bahwa dia terpaksa mengaku kepada penasehat dan Yumiul mengenai penyerangan itu. Pengakuan Yompo membuat Daiso terkejut dan terpaksa menemui Yumiul dan Bodekbol guna meluruskan hal ini dan menceritakan niatan mereka berdua sebenarnya. Saat bertemu, Daiso juga menanyakan mengenai seseorang buta yang menolong Jumong dalam berlatih. Dia sangat tangguh dan membuat Daiso terkagum. Yumiul berbohong dengan mengatakan dia tidak mengenal sosok tersebut.
Sementara Haimusu bersemedi, Buyong datang untuk memeriksa keadaannya. Haimusu mengatakan dia sangat baik dan meminta pertolongan kepada Buyong untuk menyediakan pena dan bambu karena dia akan menulis pesan. Musong yang sedang berada di kot sedang bermain judi melawan seseorang. Dia pun menang, namun lawannya tidak terima akan hal itu. Kekacauan terjadi, namun dapat diselesaikan oleh Mari, Oi, dan Haibbo. Mereka berempat kemudian bertemu dengan Jumong. Musong dengan kalut bertanya kepada Jumong, mengapa sampai terjadi kekacauan di penjara, dan mengapa banyak sekali orang yang ingin Jumong celaka. Siapa sebenarnya Jumong? Sementara itu, Yontabal yang mendengar Daisho terbaring sakit meminta putrinya untuk menjenguk. Meskipun dengan berat hati karena kesombongan Daisho, Sosono berangkat ke istana Boyeo untuk menjenguknya. Niatan Sosono bukan sekedar menjenguk, namun menggali informasi mengenai Jumong. Sosono selalu terbayang sosok Jumong. Saat menjenguk Daisho, Sosono diperkenalkan kepada Permaisuri Wanho. Permaisuri bertanya kepada Daisho apakah dia perempuan pilihannya, karena Daisho berat hati menerima perjodohan dengan Putri Jenderal Hukji, pilihan ibunya. Dalam perjalanan pulang, bahwasanya Jumong adalah putra selir, sedangkan putra raja adalah kedua saudaranya, yaitu Daisho dan Yompo. Setelah menerima pedang dari Mopalmo, Jumong mengantarkannya ke gubuk. Haimusu meminta Jumong untuk kembali ke kota dan menyampaikan pesan yang sudah ditulisnya kepada Raja Gemwa untuk memastikan bahwa raja membacanya sendiri. Karena tidak mampu menyampaikan sendiri, Jumong meminta bantuan kepada Mudok untuk menyampaikannya kepada raja. Pesan itu dikirim bersama surat-surat dan pesan dari Yontabal. Pesan itu pun dibaca oleh raja, yang isinya adalah aku sudah dipenjara di tempat. Bahkan hujan pun tidak bisa menembusnya. Jika ini adalah takdirku, aku bisa menerimanya. Namun aku ingin bertemu denganmu sendiri saat purnama di Gunung Sumi. Surat itu pun bisa dibaca oleh penasehat Bodekbul berkat penyusup yang dimintanya untuk mencuri surat tersebut. Bodekbul berencana untuk menghalangi pertemuan itu tanpa sepengetahuan raja. Tepat menjelang malam purnama, Haimusu meminta Jumong membantunya ke tempat yang sudah ditentukan. Namun sayang, mereka mendapati penyerangan oleh sekelompok orang, sehingga Haimusu dan Gumwa tidak benar-benar bertemu. Mendapati kenyataan itu, Jumong bertanya kepada Haimusu, apakah juga ada orang yang ingin membunuhnya. Haimusu hanya berkata bahwasanya nasib Jumong akan sama dengan nasibnya. Saatnya Haimusu melatih Jumong dengan keras untuk menjaga diri. Yontabal yang berniat mendirikan pabrik senjata dan meminta bantuan Mopalmo ditolak dengan keras oleh Mopalmo. Dia tidak ingin rahasia kerajaan bocor dan dimanfaatkan untuk kepentingan Yontabal. Sementara itu, Donchi meminta supaya Boyeo menghentikan kongsi bisnis dengan Yontabal. Permintaan ini disampaikan kepada duta besar dan Yumpo. Yumpo menanggapinya dengan melakukan kerjasama bawah meja tanpa diketahui istana. Pelatihan Jumong oleh Haimusu semakin intensif. Jumong semakin terampil dan tangguh.
Hemose berpesan, orang biasa melihat dunia dengan mata, tapi seorang ahli pedang merasakan pedang dengan seluruh tubuhnya. Dan film pun bersambung.